Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Penasaran. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Asnita. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa untuk like and share. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di suatu kota yang lumayan ramai, tinggallah seorang pria setengah baya dengan seorang putrinya yang cantik bernama Aurel. Gadis cantik ini masih berumur sekitar 15 tahun. Sejak umur 10 tahun, Aurel telah kehilangan ibunya yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Sejak itu dia tinggal hanya dengan ayahnya saja. Aurel adalah seorang gadis yang baik dan santun. Di samping cantik, dia juga ramah pada semua orang. Dan ayahnya bernama Fadli, yang bekerja sebagai seorang dokter yang kira-kira berumur 40-an. Suatu hari, ayahnya berkata pada Aurel, "Nak, ayah ingin mengatakan sesuatu padamu," ujar sang ayah. "Apa itu, ayah?" "Katakanlah, Aurel akan mendengarkannya," ujar Aurel ingin tahu. Begini nak, ayah ingin minta pendapatmu. Bagaimana jika ayah menikah lagi? Ibumu kan sudah lama pergi, jadi sepertinya ayah juga butuh pendamping untuk hari tua ayah kelak. Bagaimana nak? Apakah kamu setuju?" tanya sang ayah dengan tak enak hati. Aurel termenung untuk beberapa saat, lalu dia pun mulai bicara. Kalau memang itu keinginan ayah, Aurel setuju saja ya. Tapi setelah ayah menikah nanti, berjanjilah untuk tidak melupakan Aurel dan menyayangi Aurel, ya, ujarnya dengan sedih. "Itu pastilah anakku, cuma kamu anak ayah satu-satunya," ujar ayahnya tersenyum dan mengusap-ngusap rambut anaknya dengan sayang. Aurel pun memeluk ayahnya dengan gembira. Dan hari pun berganti, bulan pun berlalu. Dan pada suatu hari ayahnya mengajak Aurel untuk makan malam di sebuah rumah yang sederhana. Dan di sana Aurel dikenalkan oleh ayahnya pada seorang wanita yang seusia dengan ayahnya, dan juga dengan seorang gadis yang seusia Aurel. "Nak, kenalkan, ini Tante Lucy, dan ini anaknya yang bernama Rani," ujar ayahnya. "Tante Lucy adalah calon istri ayah, yaitu akan menjadi ibu tirimu, dan Rani ini akan menjadi kakak tirimu. Semoga kalian berdua akan menjadi kakak adik yang baik kelak ya ke depannya," ujar ayahnya sambil tersenyum. Aurel menatap mereka berdua. Ada senyum yang dipaksakan di antara bibir mereka berdua. "Halo tante, kenalkan, aku Aurel," ujar Aurel memperkenalkan diri. Lalu dia pun bangkit untuk bersalaman pada Tante Lucy, juga kepada anak gadis yang seusia dengannya. "Hah, halo juga cantik," ujar Tante Lucy dengan senyum yang dibuat-buat. "Oh, kamu yang bernama Aurel ya?" ujarnya tersenyum kecil mencubit pipi Aurel dan berkata, Kamu cantik sekali nak, pantas ayahmu bangga padamu," ujar Tante Lucy dengan senyum yang dipaksakan. "Ah, tante terlalu memuji," ujar Aurel tersenyum manis. Lalu anak gadis si Tante Lucy juga menyapa Aurel. "Hai, aku Rani, senang berkenalan denganmu," ujarnya. Dan begitulah, acara makan malam itu menjadi suatu momen untuk mereka saling mendekatkan diri di antara dua keluarga. Namun sayang, Aurel dan ayahnya tidak tahu siapa sebenarnya Tante Lucy. Di balik senyum manisnya dan kebaikannya, ada sesuatu yang tersembunyi. Dan beberapa bulan kemudian, tibalah hari penuh kebahagiaan pada keluarga mereka. Hari itu,
ayah Aurel melaksanakan pernikahannya dengan Tante Lucy. Acara itu digelar di sebuah hotel berbintang dengan para undangan yang cukup banyak dan dihadiri para kolega Dr. Fadli. Ayah Aurel terlihat gagah dengan jas pengantinnya. Begitu juga dengan Tante Lucy yang terlihat cantik dengan balutan baju pengantinnya yang menawan. Sedangkan Aurel dan Rani terlihat cantik dengan gaun mereka masing-masing, dan mereka menjadi pendamping di sisi orang tua mereka masing-masing. Pesta itu cukup meriah karena Dr. Fadli adalah orang kaya, jadi lengkaplah sudah kebahagiaan mereka sekeluarga. Setelah selesai pesta, Dr. Fadli dan istrinya pun pergi berbulan madu keluar kota. Sedangkan kedua anak gadisnya ditinggal di rumah mereka yang mewah bersama beberapa orang pembantu. Begitulah hari-hari selanjutnya berjalan sebagaimana biasanya dan belum ada yang mencurigakan dari Tante Lucy dan anaknya. Namun beberapa bulan kemudian, barulah sifat Tante Lucy mulai terlihat. Dia mulai pilih kasih pada anaknya. Aurel, hari ini Tante mau ke salon, jadi mobil mau Tante bawa. Kamu ke sekolahnya naik ojek aja ya, ujarnya sambil menyerahkan selembar uang ratusan. Itu uang untuk ongkos kamu pulang pergi sekolah, juga untuk uang jajan kamu. Hemat-hemat lah, harus dihemat-hemat itu, ujarnya dengan ketus. Terus Rani sama siapa Tante? Tanya Aurel. Rani biar sama Tante, nanti Tante yang antar ke sekolah sebelum ke salon, ujarnya dengan sinis. Aurel terdiam. Dia tak berani bertanya apapun lagi. Begitulah hari-hari selanjutnya. Setiap hari ada saja alasan Tante Lucy untuk memakai mobil dan Aurel selalu disuruh pergi sekolah sendiri, kadang tanpa diberi uang sepeser pun, yang membuat Aurel sering jalan kaki pergi ke sekolah. Sedangkan Rani, anak kandung Tante Lucy, selalu diantar naik mobil oleh mamanya dengan alasan macam-macam. Aurel tak pernah bisa mengadu pada ayahnya karena ternyata dia selalu diancam oleh Tante Lucy. Apalagi ayah Aurel sangat sibuk oleh pekerjaannya. Jadi semua urusan rumah tangga dan anak-anak semuanya diserahkan pada istrinya itu. Dia sangat menyayangi istri barunya itu, juga sangat mempercayainya. Pada suatu hari, Aurel terlihat tidak sehat karena di samping selalu jalan kaki ke sekolah, dia juga jarang sarapan di rumah karena ibu tirinya tak memperbolehkan dia ikut sarapan pagi di rumah. Uang jajan juga tak pernah diberi, dan kalau pulang sekolah, Aurel selalu diberi makanan sisa oleh ibu tirinya itu. Entah apa rencana ibu tirinya itu, makin hari Aurel makin terlihat kurus dan pucat. Sedangkan semua pembantu di rumah itu pada takut kepada Tante Lucy. Jadi mereka tak ada yang berani melapor pada tuan mereka, yaitu Dr. Fadli. Namun semua perlakuan ibu tirinya itu hanya dituliskan Aurel di buku diarinya. Dia tak pernah mengadu pada siapapun, hanya buku diari itulah teman satu-satunya. Dan pada suatu hari, Aurel tak sengaja mendengarkan percakapan di antara Tante Lucy dan anaknya Rani. Mah, gimana? Apakah uang tabungan kita sudah cukup untuk kuliah Rani ke depan? Tanya Rani pada mamanya. Belum sayang, kamu sabar ya. Kita akan kuras harta ayah tirimu ini sampai kandas. Pokoknya kita harus mendapatkan semua hartanya, baru nanti kita tinggalkan dia bersama anak bodohnya itu, ujar Tante Lucy sambil tertawa kecil. Iya mah, bukankah mama gak cinta sama tuh dokter? Terdengar tawaran mengejek. Iya sayang, pacaran mama lebih tampan dari ayah tirimu ini, dan dia juga lebih muda. Terdengar lagi tawa kecil dari Tante Lucy. Tak sengaja Aurel menyenggol guci kecil yang ada di sampingnya, hingga guci itu jatuh dan pecah dengan suara yang nyaring terdengar oleh dua orang itu. Dan belum sempat Aurel lari dari tempatnya berdiri, tiba-tiba saja Rani dan Tante Lucy sudah duluan berlari ke arahnya. Hei, anak sialan, apa sih yang kamu lakukan di sini ya? Tanya Tante Lucy dengan melotot. Tidak ada Tante, Aurel hanya kebetulan lewat aja, ujarnya dengan takut.
Jangan-jangan kamu menguping ya pembicaraan kami? Ujarnya dengan nada marah. Iya mah, pasti dia sengaja menguping pembicaraan kita. Ujar Rani tiba-tiba. Dasar anak sialan, sini kamu, ujar Tante Lucy sambil menarik rambut Aurel yang panjang. Aduh, ampun tante, sakit, ujar Aurel menahan tangan Tante Lucy yang menjambaknya. Namun Tante Lucy tak mau melepaskan jambakannya. Dia terus menyeret Aurel ke gudang dan tiba di gudang. Tante Lucy menanyai Aurel dengan serius. Jawab, apakah kamu mendengar semua percakapan Tante dan Rani tadi? Hah? Tanyanya berapi-api. Karena Aurel adalah seorang gadis yang jujur, maka dia pun mengakuinya. Iya, Aurel sudah dengar semuanya. Ternyata Tante orang jahat yang mau menghancurkan keluarga kami, ujarnya sambil terisak menangis. Oke, sekarang kamu sudah tahu ya. Memang Tante tak mencintai ayahmu yang tua bangka itu. Tante hanya menginginkan harta kalian saja. Ujarnya sambil masih tertawa. Sekarang coba saja kamu mengadu pada ayahmu itu. Maka siap-siap saja, kau akan Tante bunuh juga ayahmu itu. Ujarnya dengan mata melotot marah. Lalu Tante Lucy mengambil sebuah rotan dan mulai memukuli Aurel. Sekarang kau rasakanlah anak nakal, ujarnya sambil melibaskan rotan itu ke tubuh Aurel. Aduh, ampun Tante, ampun. Tangisnya pecah dan bercampur dengan ratapan. Katakan, apa kamu masih mau mengadu pada ayahmu, ha? Tidak Tante, ampun, ampun. Tangisan gadis muda itu sangat memilukan. Ini peringatan untuk kamu ya. Jika kamu berani mengadu pada ayah kamu, maka Tante tak segan-segan akan menyuruh orang untuk membunuhmu dan juga ayahmu. Camkan itu, hardiknya. Lalu dia pun berlalu dari gudang. Kini tinggallah Aurel sendiri yang tengah meratapi nasibnya. Ibu, mengapa kau cepat sekali pergi, Bu? Lihatlah nasib anakmu, Bu. Lihat. Aurel tetap menangis terseduh-seduh. Dia tak tahan lagi dengan sikap kasar ibu tirinya itu. Bukan kali ini saja Aurel dipukuli, bahkan hampir setiap hari. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, pasti pukulan rotan yang diterimanya dari ibu tirinya itu. Apalagi si Rani, kakak tirinya itu selalu memanas-manasi ibu tirinya itu agar Aurel selalu disalahkan. Namun ketika Dokter Fadli ada di rumah, sikap Tante Lucy sungguh manis kepada Aurel. Aurel, sini nak, makan bersama, panggilnya pada Aurel yang lagi berada di kamar. Rani, tolong panggil adikmu biar makan bersama kita, ujarnya pada anaknya itu. Iya ma, ujar Rani pura-pura patuh. Aurel kenapa? Apakah dia lagi sakit sayang? Tanya Dokter Fadli pada istrinya itu. Oh enggak mas, mungkin dia lagi mengerjakan tugas-tugas sekolahnya saja di kamar, makanya dia betah di kamar aja, ujar Tante Lucy tersenyum manis. Terima kasih ya sayang. Sejak kau menjadi istriku, tugasku di rumah agak ringan. Ujar sang suami sambil tersenyum. Iya mas, kamu tak usah risau ya, aku kan istrimu, ujar Tante Lucy dengan senyum palsunya itu. Dan beberapa tahun kemudian, Aurel dan Rani tumbuh menjadi gadis remaja. Aurel yang sangat cantik dan baik, selalu disukai oleh semua teman-temannya. Terlebih lagi teman-teman cowok pada antri untuk mendapatkan cintanya yang membuat Rani, kakak tirinya, sangat iri. Apalagi ada seorang cowok kaya dan tampan yang menyukai Aurel. Dia selalu mengirimkan salamnya untuk Aurel pada Rani, tapi Rani tak pernah menyampaikannya. Ih, Aurel lagi. Kenapa sih semua cowok-cowok menyukainya? Padahal aku juga cantik kok. Tapi kenapa ya tak ada satupun yang mengatakan cinta padaku? Selalu Aurel. Hih, umpatnya.
Aku harus menyingkirkan Aurel, bagaimanapun caranya, ujarnya dalam hati. Dan suatu hari, Rani berunding dengan mamanya untuk menyingkirkan Aurel. Mereka mencari cara agar jangan terlihat menyolok dalam usaha membunuh Aurel. Dan akhirnya mereka mendapatkan cara itu. Tante Lucy menyuruh seorang mencari belut sawah atau ikan kecil yang akan dipergunakan untuk membunuh Aurel perlahan-lahan dan tidak mencurigakan. Dan setelah beberapa hari kemudian, pesanannya akhirnya dia dapat juga. Pagi itu, ketika suaminya sudah berangkat kerja, Tante Lucy dan Rani mulai melancarkan aksinya. Aurel, kamu dipanggil mama tuh di gudang, ujar Rani pada Aurel. Ada apa mamamu memanggilku di sana? Bukankah sebentar lagi kita akan berangkat ke sekolah? Ujar Aurel dengan heran. Ya aku nggak tahu. Ayo kamu jangan membantah, ujar Rani sambil menarik tangan Aurel. Dengan terpaksa Aurel mengikuti Rani ke gudang. Dan setelah tiba di sana, Rani langsung mendorong tubuh Aurel masuk ke gudang dan lalu dia pun menguncinya. Sedangkan di sana telah ada Tante Lucy dengan memegang seutas tali yang kuat. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Tanya Aurel. Kamu diam saja, jangan berisik, ujar Tante Lucy. Lalu dia memaksa Aurel duduk di sebuah kursi kayu, lalu mulai mengikat tangan dan kaki Aurel. Tante, apa yang Tante lakukan? Tolong lepasin Aurel, Tan, ujarnya ketakutan. Udah diam kamu anak sialan, ujar Tante Lucy. Aurel akhirnya menjerit-menjerit meminta tolong. Tolong, tolong, siapapun di luar tolonglah aku, teriaknya sekuat-kuatnya, berharap ada salah satu pembantu yang mendengarkan teriakannya. Namun teriakannya sia-sia saja, karena gudang itu ada di halaman belakang yang paling ujung. Jarang ada yang lewat di situ. Rani, mana ikannya? Tanya Tante Lucy pada anak gadisnya itu. Ini mah, mau yang belut atau ikan kecil ini mah, ujar Rani pada mamanya. Baiknya ikan kecilin aja. Ini kan berduri nak, biar cepat reaksi, bisik Tante Lucy di telinga anaknya sambil tertawa kecil. Oke mah, sip, ujar Rani. Sekarang paksa dia membuka mulutnya, Ran, ujar Tante Lucy pada anaknya itu. Lalu Rani pun memaksa Aurel membuka mulutnya. Sialan kalian, lepaskan aku, lepaskan, teriak Aurel sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi Tante Lucy menampar wajah Aurel berkali-kali hingga pipinya menjadi merah. Dan Rani pun tetap memaksa mulut Aurel terbuka. Dan ketika mulut Aurel terbuka sedikit, dengan cepat-cepat Tante Lucy memasukkan ikan kecil tadi ke dalam mulut Aurel. Dan ketika melihat lubang mulut itu, ikan kecil itu langsung masuk meluncur ke dalam tenggorokan, yang membuat Aurel tersedak. Aduh, ujar Aurel memegangi perutnya. Kini dirasakannya ada binatang kecil yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Ikan itu sejenis ikan betik atau ikan puyuh kalau orang Melayu bilang. Dia akan tahan hidup di air kecil ataupun di darat pun masih bisa bertahan hidup. Ikan itu sangat rakus dan akan memakan apa saja yang ditemuinya. Apa yang telah kalian lakukan padaku? Ujar Aurel sambil menangis. Kenapa? Kamu mau mengadu pada ayahmu? Silahkan, tapi siap-siap saja. Orang-orang suruhanku akan membunuh ayahmu terlebih dahulu. Ujar Tante Lucy sambil tertawa-tawa senang. Tunggu saja ajalmu gadis malang. Ujar Rani kakak tirinya dengan senang. Setelah kejadian itu, tubuh Aurel pun mulai lemah. Dia terlihat makin pucat dan sering sakit. Tapi semua kejadian itu hanya bisa ditulisnya di buku hariannya saja. Karena dia takut kalau mengadu ke orang lain, apalagi pada ayahnya. Dia takut ancaman ibu tirinya akan jadi kenyataan. Dia takut ayahnya akan dibunuh oleh ibu tirinya itu, seperti yang selalu diancamnya pada Aurel. Setelah sebulan kemudian, waktu Aurel tiba di sekolah,
Tiba-tiba dia muntah darah. Semua murid dan guru-guru di sana kelihatan panik setelah memuntahkan darah segar. Lalu Aurel pun pingsan. Bergegas para guru sibuk memanggil ambulans. Pak Wawan, cepat hubungi orang tua Aurel ya, perintah Bu Ratna kepada sekolah Aurel. Baik Bu, ujar Pak Wawan, wali kelasnya Aurel. Tak lama setelah Aurel dibawa ke ambulans ke rumah sakit, beberapa orang guru pun menyusul ke sana. Dan setelah ayahnya Aurel dihubungi gurunya, terlihatlah ayah Aurel datang dengan tergesa-gesa menuju ruang ICU. Aurel, Aurel. Dia memanggil-manggil nama anaknya itu. Pak Fadli, sapa seorang guru yang tak lain adalah Pak Wawan, wali kelas Aurel. Pak, bagaimana keadaan anak saya? Tanya ayah Aurel pada Pak Wawan. Sabar ya Pak, kami juga belum tahu keadaannya. Aurel masih ditangani dokter. Saya juga seorang dokter, meski dari rumah sakit lain. Apakah bisa ya saya masuk dan membantu? Karena itu adalah anak saya, ujar ayah Aurel dengan cemas. Saya tak tahu Pak, cobalah Bapak tanyakan saja sendiri pada pihak rumah sakit ini, ujar Pak Wawan lagi. Dokter Fadli pun mengangguk, dan dia pun gegas menuju ruang dokter kepala di rumah sakit itu. Dan ternyata di rumah sakit itu ada kenalannya sesama dokter. Maka dokter Fadli pun diperbolehkan untuk ikut dan menangani anaknya itu. Permisi dokter, sapa dokter Fadli pada dokter yang lagi menangani Aurel. Kenalkan, saya dokter Fadli dari rumah sakit, dan kebetulan saya adalah orang tua pasien. Bagaimana ya Pak kondisi anak saya? Tanya dokter Fadli pada dokter itu. Ya, senang berkenalan dengan Anda. Saya dokter Kartika yang sekarang menangani anak Anda. Sepertinya anak Anda harus segera dioperasi dok, ujar dokter Kartika. Sebenarnya anak saya sakit apa dokter? Tanya dokter Fadli. Kami juga belum tahu, tapi tadi setelah dirongsen, di dalam perutnya terdapat seekor binatang dok, ujar dokter Kartika pada Aurel. Astagfirullah, kok bisa begitu dokter? Tanya ayah Aurel dengan bingung. Entahlah, dokter kami juga bingung. Dari mana masuknya binatang itu? Ujar dokter cantik itu lagi. Baiklah, saya akan menandatangani surat operasinya dulu ya dok. Sekalian saya juga mau meminta izin pada dokter kepala untuk ikut dalam operasi ini, ujar dokter Fadli kemudian. Baik, silakan dokter, ujar dokter Kartika dengan sopan. Dan tak lama kemudian tindakan operasi pun dijalankan karena ayah Aurel sudah diizinkan ikut dalam operasi anaknya itu. Mereka semua pun sibuk dalam mengoperasi pasien. Ada 2 orang dokter yang mengoperasi Aurel, dan salah satunya ya ayah Aurel sendiri. Dan sewaktu pisau kecil yang digunakan salah satu dokter yang mengoperasi Aurel baru saja membelah bagian perut pasien, tiba-tiba dari lubang bekas sayatan pisau itu meluncurlah keluar seekor ikan yang lumayan besar, kira-kira seukuran lengan bayi. Ikan itu melompat keluar dan terjatuh ke lantai. Kedua dokter itu sangat kaget. Begitu juga dengan 2 orang perawat yang membantu operasi itu. Astagfirullah, binatang apa itu? Ujar dokter Fadli. Sepertinya itu seekor ikan dok, ujar dokter yang satunya lagi. Cepat Sus, tangkap ikan itu dan masukkan ke toples, seru dokter Fadli pada salah seorang suster yang membantunya. Suster itu pun melakukan perintah dokter Fadli. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi alat pendeteksi jantung yang berbunyi nyaring, dan di layar monitornya terdapat garis lurus yang menandakan pasien telah tiada. Tidak, anakku, jangan pergi nak, jangan pergi, teriak dokter Fadli dengan panik. Sementara jahitan di perut Aurel belum pun dijahit kembali. Namun nyawa Aurel tak bisa diselamatkan. Dokter Fadli sangat terpukul oleh kematian anaknya itu. Lalu tiba-tiba dokter satunya berkata, sepertinya organ di dalam tubuh pasien sudah mulai habis dimakan oleh ikan itu dok. Makanya pasien ini atau anak Anda ini
Tak bisa lagi bertahan untuk hidup, ujarnya. Mari kita buktikan, Dok, ajak dokter itu lagi. Maka setelah mereka melihat ke dalam perut Aurel yang masih terbelah dengan memakai senter kecil, ternyata memang benar, seluruh organ di dalam perut Aurel sudah tinggal separuh, bekas gigitan binatang yang ternyata ikan itu. Dialah yang memakannya. Ikan yang dulunya kecil waktu dimasukkan ke mulut Aurel, kini dalam jangka waktu sebulan sudah sebesar lengan bayi. Tapi sayang sekali, semua orang tak tahu dari mana ikan itu bisa masuk ke perut Aurel, gadis cantik itu. Hanya ibu tiri dan kakak tiri Aurel lah yang tahu, karena mereka lah yang telah memasukkan ikan itu ke mulut Aurel. Tapi tentu saja mereka tutup mulut dan pura-pura tak tahu. Kematian Aurel membuat geger kota kecil itu. Semua orang memperbincangkannya dan semua jadi heran dengan kejadian itu. Mereka semua merasa tak masuk akal saja. Kok bisa begitu? Apalagi dengan Dr. Fadli. Sewaktu jenazah anaknya akan dikebumikan, dia menangis jadi-jadinya dan berkata, "Anakku, ayah tak tahu apa yang telah terjadi padamu, nak. Ayah terlalu sibuk dengan pekerjaan ayah. Maka ayah lupa memperhatikan dirimu. Tolong maafkan ayah. Tolong," ujarnya menangis jadi-jadinya. Lalu Tante Lucy dan Rani datang menghampirinya dengan pura-pura menangis dan berkata, "Sudahlah mas, mas yang sabar ya. Ikhlaskan saja Aurel pergi. Mungkin ini sudah saatnya mas," ujarnya sambil mengusap-ngusap bau suaminya itu dengan tangisan palsunya. "Iya ya, bukankah masih ada Rani anak ayah?" ujar Rani pura-pura sedih dengan menangis palsu. Dr. Fadli pun mengangguk lalu membelai rambut Rani dengan sayang. "Iya nak, tinggal kamulah anak ayah lagi. Jadilah seperti Aurel ya nak. Karena mulai hari ini kamu akan ayah anggap sebagai anak kandung ayah sendiri pengganti Aurel," ujar Dr. Fadli dipaksakan. Rani tersenyum. Senang dia sekarang satu-satunya anak mereka yang akan menguasai kasih sayang dari orang tuanya ini. "Selamat jalan adik tiriku yang malang. Semoga kau membusuk di neraka," umpatnya dalam hati. Namun di kerembangan senja di ujung pemakaman, terlihat sepintas bayangan seorang gadis yang menatap tajam ke arah Rani dan ibunya. "Tunggulah pembalasanku, kakakku yang licik," ujar bibir pucat itu dengan bergetar. Lalu bayangan tubuh gadis itu menjadi asap tipis, lalu menghilang tertiup angin senja. Setelah kematian Aurel, Rani sangat dimanja orang tuanya. Apapun yang dimintanya pasti dibelikan oleh mereka. Dan itu semua membuat dia tambah sombong. Sementara Tante Lucy mulai menumpuk harta. Dia membuat suaminya kerja lembur terus-menerus dan jarang dapat istirahat. Dia menginginkan dokter itu supaya sakit dan mati kelelahan, agar semua hartanya akan jatuh ke tangannya. Pelan namun pasti, Dr. Fadli mulai sakit-sakitan. Dan pada suatu malam, setelah 2 bulan kematian Aurel, Rani baru pulang dari pesta temannya. Dia menyetir mobilnya sendiri. Sambil bernyanyi-nyanyi riang dia menyetir. Tiba-tiba di tengah jalan berdiri seorang gadis dengan kaki mengambang, memakai baju putih panjang dengan rambut panjangnya yang riap-riapan. Matanya melotot menatap ke arah Rani, sambil jarinya menuju ke arah perutnya yang bolong dengan darah yang bercucuran yang membuat baju putih gadis itu berwarna merah semua. Dan dari lubang perut yang menganga, terlihat jelas isi perutnya yang gropes-gropes, bekas gigitan hewan liar. "Ah!" Rani menjerit panik. Dia membanting setirnya ke kiri dan tiba-tiba, cret! Bunyi ban berdecit karena direm mendadak. Dan mobil pun terguling di pinggir jalan karena menabrak pohon. Samar-samar
Sebelum Rani pingsan, sayup-sayup dia masih mendengar perkataan makhluk itu. "Ini belum seberapa kakakku yang licik. Aku akan terus mendatangimu sampai kau mau mengakui kesalahanmu pada ayah," ujarnya, lalu dia pun menghilang menjadi asap tipis. Keesokan harinya, Tante Lucy mendapatkan kabar tentang kecelakaan Rani. Pihak rumah sakit menghubunginya karena menemukan dompet dan identitas Rani di sana. Rupanya ada pengendara motor yang menolong dengan membawa Rani ke rumah sakit. "Rani, di mana anakku?" teriaknya sambil berlari-lari kecil di koridor rumah sakit itu. Dan setelah dia menanyakan pada seorang suster jaga, dia diberitahu bahwa Rani ada di ruang ICU. Setelah tiba di sana, Tante Lucy melihat Rani terbaring lemah di ranjang rumah sakit itu dengan perban di beberapa bagian tubuhnya. "Rani, kamu tak apa-apa, nak?" ujar Tante Lucy menangis sambil memeluk Rani. "Mama," ujar Rani sambil memeluk ibunya. Lalu dia berkata, "Ma, Rani takut, Ma. Aurel, dia datang mau menuntut balas," ujarnya sambil menangis terseduh-seduh. "Apa sih yang kau katakan, nak? Kamu mimpi ya?" tanya Tante Lucy dengan bingung. "Rani gak mimpi, Ma. Aurel lah yang menyebabkan kecelakaan ini," ujarnya sambil tetap menangis di pelukan ibunya itu. "Shh, udah diam lah, nak. Coba kau ceritakan pada Mama dengan jelas," tanya Tante Lucy penasaran. Lalu Rani menceritakan semua apa yang telah dialaminya, dan makanya terjadi kecelakaan. "Ya sudah, sekarang kamu yang tenang ya. Mama akan selalu melindungimu," ujarnya sambil membelai rambut Rani dengan pelan. Padahal dia dalam hatinya, dia masih tak percaya. Mana mungkin arwah Aurel yang telah menyakiti anaknya itu. Orang yang sudah mati, mana mungkin hidup lagi dan bisa menyakiti manusia batinnya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Rani pun sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Sedangkan ayah tirinya tak bisa membesuk karena lagi di luar kota. Setibanya di rumah, Rani merengek pada mamanya agar dia diperbolehkan tidur bersama mamanya, karena dia benar-benar takut untuk tidur sendiri. Dan karena ayahnya lagi di luar kota, maka mamanya pun mengiyakan permintaan anaknya itu. Dan malam itu, Rani benar-benar susah tidur. Dia masih terbayang-bayang dengan penampakan arwah Aurel waktu itu. Dan ketika sekitar tengah malam, dia mendengar ada suara-suara dari ruangan tamu. Rani mencoba membangunkan mamanya, tapi tampaknya mamanya tertidur sangat pulas dan sangat susah untuk dibangunkan. Lalu Rani coba memberanikan diri, membuka sedikit pintu kamar dan melongokkan kepalanya keluar. Tapi suasana di luar hening, tak ada tanda-tanda kalau ada orang di sana. Ruang tamu terlihat gelap karena lampu ruangan itu dimatikan. Hanya sedikit cahaya dari lampu teras yang menerobos masuk ke dalam rumah. Rani menarik nafas lega. Dia pun mulai menutup pintu kamar lagi. Tapi baru saja dia akan menutup pintu, tiba-tiba dia mendengar suara seorang menangis, dan arahnya dari kamar Aurel. Pelan-pelan dia menuju kamar Aurel yang terletak di sudut rumah. Makin dekat, suara tangisan itu makin jelas terdengar. "Kalian kejam." Suara tangisan itu meratap sangat sedih terdengar. Tiba-tiba kaki Rani susah untuk digerakkan. Berbalik justru kakinya melangkah mendekati kamar itu dan ceklek. Tangannya tiba-tiba membuka pintu kamar itu. Dan apa yang dilihatnya sungguh membuat jantungnya hampir copot. Di sana, di atas ranjang, terlihat Aurel tidur terlentang dengan perut yang berlubang penuh darah. Dan dari lubang perut itu keluarlah banyak sekali belatung-belatung yang berjatuhan di kasur dan di lantai kamar.
Bau busuk bangkai menyeruak ke hidung Rani. Tiba-tiba saja lidahnya keluh, tak bisa bicara apalagi menjerit. Dia ingin sekali berlari menjauh kamar itu, tapi kakinya seperti tak bisa bergerak. Hanya matanya saja yang melotot melihat pemandangan itu. Dan tiba-tiba Aurel mulai bangkit dari tidurnya dan mendekati Rani. Tangannya yang berkuku runcing diarahkannya ke leher Rani, siap untuk mencekik. Ampun Rel, ampun, tolong, maafin aku, ujarnya terputus-putus karena ketakutan. Maaf? Hah? Hanya itu yang bisa kau lakukan? Hah? Ujar makhluk itu sambil tertawa mengikik, mendirikan bulu roma. Dan ketika arwah Aurel mulai mendekati Rani, tiba-tiba Rani pun jatuh pingsan. Paginya, pembantunya menggedor-gedor kamar Tante Lucy untuk memberitahukan keadaan Rani yang pingsan tergeletak di lantai kamar Aurel. Mamanya kebingungan dengan sikap Rani yang ketika terbangun dari pingsannya, dia mulai menjerit-jerit seperti orang yang ketakutan. Jangan ganggu aku. Jangan, pergi ke Aurel, teriaknya ketakutan. Rani, ini mama sayang, kamu kenapa? Tanya mamanya berulang-ulang. Pergi, bukan aku pembunuhmu, teriak Rani sambil menjambakkan rambutnya sendiri sambil menangis terisak. Non Rani kenapa tuh bu? Tanya Bi Jum, salah satu pembantu Tante Lucy. Aku nggak tahu Bi, sejak pulang dari rumah sakit tingkahnya jadi aneh, ujar Tante Lucy. Wah elah, mungkin Non Rani kesurupan kali bu. Ibu harus panggilin orang pintar loh, ujarnya. Dek. Hati Tante Lucy berdebar. Dia baru ingat cerita Rani tentang penampakan arwah Aurel waktu itu. Apakah benar arwah Aurel benar yang mengganggu mental Rani ya? Batinnya. Lalu aku harus bagaimana? Aku tak mau rahasia aku terbongkar. Kalau nanti orang pintar itu sampai tahu apa yang telah aku dan Rani lakukan, hingga arwah Aurel mengganggunya, batinnya lagi. Dan dia sangat bingung sekali. Singkatnya, hari itu Tante Lucy mendatangi pacar gelapnya untuk meminta bantuan. Sayang, tumben kamu kesini, kangen ya, ujar Iqbal pacar gelapnya Tante Lucy. Iya nih, aku kangen sayang. Sekalian aku mau meminta bantuanmu juga sih, ujar Tante Lucy dengan manja. Biasanya kalau kita ketemu kan selalu di hotel atau di tempat lain sayang. Ini kok tumbennya kamu ke rumahku, ujar Iqbal. Iya, soalnya ini darurat sayang, ujar si tante genit sambil menoel hidungnya. Iqbal dengan gemes. Ada masalah apa sih sayang? Ayo, kasih tahu, mungkin aku bisa membantu, ujar cowok taman itu tersenyum manis. Lalu Tante Lucy pun menceritakan tentang keinginannya pada kekasihnya itu. Oh begitu ya. Itu mah gampang sayang, bisa diatur. Kapan kamu memerlukannya? Tanya cowok itu. Ya secepatnya lah sayang, agar si tua bangga itu cepat mati dan hartanya bisa cepat aku kuasai, ujar Tante Lucy tergagah. Oke, tapi nanti hartanya bagi aku juga ya, kalau kamu sudah mendapatkannya, ujar Iqbal tersenyum genit. Kamu tenang saja sayang, setelah dia mati kan kita bisa menikah, lalu harta itu otomatis kan akan menjadi milikmu juga, ujar Tante Lucy tersenyum menggoda. Oh iya, aku lupa sayang, ujar cowok itu ikutan tersenyum. Padahal dalam hatinya berkata, boro-boro aku mau menikahimu dasar tante tua yang genit. Tunggu saja, setelah kau mendapatkan harta itu, maka aku akan merampasnya darimu. Ujar hatinya dengan girang. Sekarang, ayo puaskan aku sayang, ajak Tante Lucy sambil membimbing tangan cowok itu ke kamar. Dan di sana, mereka pun bergumul hebat di atas ranjang dengan desahan-desahan yang menghanyutkan. Ya begitulah Tante Lucy sebenarnya.
Tapi sayang sekali, suaminya tak pernah mencurigai perbuatannya itu. Dan karena kan suaminya selalu sibuk dalam mencari nafkah. Dan malam itu setelah beberapa bulan sejak kematian Aurel, entah mengapa Dr. Fadli merasa tak nyaman. Malam itu tidurnya sangat gelisah. Dan di dalam mimpinya, dia melihat Aurel datang dalam keadaan yang menyedihkan. Bajunya di bagian perutnya terkoyak dan memperlihatkan isi perutnya yang penuh belatung. Dan dia juga menangis dengan air mata darah. Aurel, kaukah itu nak? Nak, ujar Dr. Fadli dalam mimpinya itu. Tapi Aurel diam saja. Hanya terdengar tangisannya yang sangat memilukan. Lalu tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kamarnya. Lalu Dr. Fadli pun mengikuti Aurel menuju ke kamarnya itu. Setelah pintu kamar dibuka, lalu tangan Aurel menunjuk ke arah meja belajarnya yang masih dipenuhi buku-buku pelajaran Aurel yang masih tersusun rapi di sana. Dan tangan Aurel masih menunjuk ke arah-arah buku itu. Tapi ayahnya tak mengerti apa maksud anaknya itu. Dan tiba-tiba saja arwah Aurel marah. Lalu tangannya mengobrak-abrik isi dari meja belajar itu, hingga semua buku di atasnya berhamburan jatuh ke lantai. Dan salah satu buku yang berwarna pink tiba-tiba terjatuh dari kaki Dr. Fadli. Lalu dengan kata-kata isyarat, Aurel menunjuk ke buku itu. Dengan bingung Dr. Fadli memandang Aurel. Namun tiba-tiba Aurel menghilang menjadi asap. Yang terdengar hanya tangisannya saja. Aurel, di mana kamu nak? Tolong jangan pergi, jerit Dr. Fadli. Nafasnya terdengar ngos-ngosan dalam mimpi itu, sehingga akhirnya dia pun terbangun dari mimpinya. Seketika dia memandang ke sekeliling dan dia baru ingat dia masih tertidur di sofa ruangan kerjanya yang ada di rumah sakit. Memang malam itu dia tidak pulang ke rumahnya karena kecapean, lalu memutuskan tidur di rumah sakit saja. Ya Allah, apa kira-kira arti mimpiku ya? Ujarnya dengan gusar. Jangan-jangan itu adalah sebuah petunjuk untukku, ujarnya sendiri. Atau bisa jadi itu hanya bunga tidur saja ya? Sudahlah, mungkin itu benar hanya bunga tidur, ujarnya akhirnya. Lalu dia kembali tidur lagi. Namun mimpi yang sama datang lagi menghampirinya. Bahkan tiap malam berturut-turut Dr. Fadli bermimpi yang sama. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyelidiki arti mimpi itu ke kamar Aurel. Pagi itu Dr. Fadli permisi pada dokter kepala untuk mengambil cuti 1 hari dengan alasan dirinya tak enak badan. Dan setelah dia mendapatkan izin, lalu dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia pun tak mendapati istri dan anak tirinya itu di rumah. Lalu dia menanyakan pada pembantunya kemana mereka. Dan ternyata mereka belum ada pulang dari semalam. Kemana saja sih mereka itu selalu keluyuran bila aku tak ada di rumah, gerutunya dalam hati. Lalu dia teringat tujuannya pulang ke rumah hari ini. Dia pun langsung menuju ke kamar Aurel. Dan setibanya di sana, dia terlihat sangat heran. Semua keadaannya persis seperti di dalam mimpinya itu. Buku-buku Aurel berserakan di lantai kamar, dan ada sebuah buku berwarna pink di sekitar kakinya. Lalu Dr. Fadli meraih buku itu. Tapi buku itu terkunci. Ada gembok mungil mengunci buku itu. Kurasa ini adalah sebuah buku diary ya, ujar Dr. Fadli bicara sendiri. Lalu dia bergegas ke dapur untuk mengambil sebuah pisau lalu mencoba mencongkel buku itu. Dan akhirnya buku itu pun terbuka. Lalu Dr. Fadli pun duduk di ruang tengah sambil mulai membaca semua isi dalam buku itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.
Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.